Di video sebelumnya, Tanjiro dan kawan-kawan berhasil mengalahkan dua iblis suruhan Muzan. Dikira mereka berdua adalah salah satu dari 12 iblis rembulan, namun ternyata menurut Tamayo, mereka hanyalah iblis kroco yang terbilang sangat lemah. Padahal Tanjiro sangat bersusah payah untuk mengalahkan mereka berdua. Itu artinya kemampuan Tanjiro masih perlu diasah kembali jika memang ingin membalas dendam pada sang raja iblis, yaitu Muzan. Lantas seperti apakah kisah selanjutnya? Mari kita langsung botakin saja. Lanjut bang. Yo, jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa lanjut bang. Yo, check it. Tiba-tiba burung Golejra datang menghampiri Tanjiro. Si burung Golejra nampak panik berusaha menjelaskan situasinya pada Tanjiro. Mungkin si burung Golejra begitu syok melihat Jones yang kebelet pengen nikah. Ya, meski cara ngomong si Golejra agak pabelit, untungnya Tanjiro paham dan langsung menyelamatkan si Imas dari terkaman si botak. Si pirang bang, bukan botak bang. Oh iya maaf. Ya, si pirang bilang pada Tanjiro bahwa Imas mau nikah dengannya. Sontaklah Imas langsung mengepres si pirang bertubi-tubi. Ternyata Imas menghampiri si pirang karena Pikarunyaan memiliki wajah yang madesu. Namun si pirang malah berpikiran yang aneh-aneh. Lantas Imas pun langsung pergi begitu saja. Sementara si pirang meminta pertanggungjawaban Tanjiro karena gara-gara Tanjiro si pirang gagal mendapatkan Ciwi. Si pirang mengaku bahwa dirinya sangat lemah dan akan mati saat menjalankan misi selanjutnya dan tidak ingin mati dalam keadaan jomblo. Ternyata si pirang bernama Zenitsu. Dia meminta tolong kepada Tanjiro untuk melindunginya sampai dia bisa menikah. Tanjiro merasa tidak mengerti kenapa bisa Zenitsu yang seorang pendekar pedang harus mempermalukan diri di depan Ciwi. Ya, Zenitsu mengaku telah ditipu oleh seorang janda dan keluarganya terjerat oleh Bang Emok dan Zenitsu yang harus menanggungnya. Zenitsu diurus oleh kakek tua sebagai bayar hutang dan dipaksa terus berlatih seperti berada di neraka. Sampai-sampai si Zenitsu ingin bertemu dengan malaikat maut. Ya pokoknya mah si Zenitsu itu curhat seperti orang stres. Sementara si Golejra malah curhat sama si Gagak. Aduh pusingnya kalau denger curhat soal cinta. Betul itu bang. Alah betul-betul kayak yang tahu aja lu. Nah lalu karena Zenitsu terlihat salatri, Tanjiro memberikan perbekalan makanannya pada Zenitsu. Namun karena makanannya cuma satu, Zenitsu membagi dua dengan Tanjiro. Bisa dibilang Zenitsu ini sebenarnya adalah orang yang baik. Di sana Tanjiro mengingatkan Zenitsu meski takut kepada iblis, tapi jangan sampai merepotkan burung Golejra. Si burung Golejra curhat sama Tanjiro kalau Zenitsu itu cengeng dan tidak mau bekerja. Selain itu Zenitsu juga sering mengganggu janda dan suka ngorok saat tertidur. Jelaslah Zenitsu menganggap Tanjiro itu penipu karena dia kagak percaya kalau Tanjiro itu bisa mengerti bahasa burung. Tiba-tiba si Gagak hidung berteriak meminta mereka untuk segera ke lokasi misi. Sontaklah Zenitsu langsung syok karena baru pertama kali mendengar Gagak bisa ngomong. Ya, di sana Tanjiro merasakan aroma iblis yang semakin menguat. Sementara itu, Zenitsu masih merengek tidak ingin ikut membantai iblis. Aroma iblis yang tercium oleh Tanjiro itu berada di sebuah rumah yang ada di dalam hutan tanpa ada satupun tetangga di sana. Sementara Zenitsu tidak bisa mencium, tapi dia bisa mendengar ada suara-suara aneh di dalam rumah tersebut. Sepertinya Zenitsu memiliki kelebihan dalam pendengaran. Di sana juga ternyata ada dua bocil yang berdiri ketakutan di bawah pohon jambu. Lantas Tanjiro membujuk mereka dengan burung Golejranya dan meminta mereka berdua untuk menceritakan apa yang terjadi. Dengan nada bicara yang terbata-bata dan penuh ketakutan, bocil itu bercerita bahwa kakaknya telah diculik
oleh seorang iblis dan dibawa ke rumah tersebut. Tapi anehnya si iblis itu hanya membawa si kakak dan mengabaikan mereka berdua. Ya, ternyata dua bocil itu bisa sampai di sana karena mengikuti jejak darah kakak mereka yang nasibnya sekarang entah seperti apa. Lantas Tanjiro berjanji kepada mereka berdua akan mengalahkan si iblis dan menyelamatkan kakak mereka. Sementara itu Zenitsu terus mendengar suara gendang mengerikan yang dari tadi tidak berhenti. Dan suara tersebut hanya bisa didengar oleh pendengaran Zenitsu yang sangat tajam. Lalu tiba-tiba ya, secara mengejutkan, seseorang terlempar dari atas balkon dengan luka yang sangat parah. Tanjiro belum sempat mendapatkan informasi karena pria tersebut keburu almarhum. Zenitsu menduga bahwa orang itu mungkin kakaknya dari si bocil. Tapi si bocil mengaku orang yang sudah tewas itu bukanlah kakaknya. Karena kakak si bocil tidak gondrong dan memakai kimono berwarna coklat kuning Dengan kata lain, banyak korban yang telah diculik di sana selain kakaknya si bocil. Ya, di sana Tanjiro merasa sangat bersalah karena terlambat datang. Padahal orang yang tewas itu mengaku masih ingin hidup karena masih jomblo. Sontak Tanjiro langsung mengajak Zenitsu untuk masuk ke dalam karena hanya mereka berdua lah yang bisa menyelamatkan kakak si bocil. Tapi Zenitsu tampak takut dan enggak mau ikut masuk ke dalam. Hal tersebut membuat Tanjiro kesal dan memutuskan untuk berjuang sendirian. Namun anehnya Zenitsu langsung mengikuti Tanjiro sambil merengek karena merasa bersalah telah membuat Tanjiro marah. Nah, untuk melindungi si bocil, Tanjiro meninggalkan Nezuko di luar bersama si bocil. Saat berada di dalam rumah, tampaklah lampu berkedut-kedut dan banyak guci yang terpapar di sana. Namun Tanjiro belum merasakan ada yang aneh di sana. Setiap ruangan rumah terasa sangat sepi seperti tidak ada kehidupan. Sedangkan Zenitsu terus merengek agar Tanjiro bisa melindunginya. Ya, di sana Tanjiro mengaku bahwa tulang kakinya dan cuncurungannya sudah patah dan belum sembuh total akibat pertarungan sebelumnya. Sontaklah Zenitsu semakin panik dan langsung tantrum karena dia yakin mereka berdua itu 99,99999% akan mati di sana. Melihat kelakuan Zenitsu membuat Tanjiro jadi bingung bagaimana cara menenangkan Zenitsu. Dan yang tambah bingung lagi, kedua bocil malah masuk ingin ikut menyelamatkan kakaknya. Jelas saja Tanjiro jadi khawatir karena Nezuko berada di luar sendirian. Tiba-tiba terjadi sebuah getaran yang membuat Zenitsu semakin ketakutan. Dan lagi-lagi Tanjiro dibuat bingung ketika Tanjiro dan Zenitsu tiba-tiba terpisah ruangan. Ya, tampaklah Tanjiro bersama si bocil ciwi bernama Teruko. Sementara Zenitsu bersama bocil cowok bernama Maroko. Tidak lama dari itu, Tanjiro dan Teruko dikagetkan oleh kemunculan iblis yang jangkung badak. Tubuh si iblis yang kekar itu dipenuhi dengan gendang-gendang kecil dan mulutnya terus mengutuk orang-orang yang membuatnya kehilangan mangsa langka. Tanjiro menyuruh Teruko untuk sembunyi di dalam rak, sementara dirinya akan menghabisi si iblis yang tampak mengabaikan kehadirannya. Sontak Tanjiro langsung menghunuskan pedangnya dan nyerenteng untuk menebas si iblis. Namun dengan satu ketukan gendang saja, tiba-tiba ruangan berputar yang membuat Tanjiro terjungkal. Ternyata si iblis memiliki jurus darah yang bisa memutar-mutar ruangan sesuka hatinya dan bisa memindahkan orang selama berada di dalam rumahnya. Sementara itu di ruangan lain, tampaklah Zenitsu yang semakin putus asa karena terpisah dengan Tanjiro. Si bocil yang tampak memanggil-manggil nama adiknya disuruh untuk berhenti berteriak karena teriakannya bisa mengundang iblis datang. Jelas saja si bocil kesal dengan kelakuan Zenitsu dan langsung memberikan ceramah yang menusuk hati, di mana menurut si bocil Zenitsu itu hanya mementingkan keselamatan diri sendiri dan pedang yang dibawanya itu menjadi tidak berguna karena Zenitsu selalu terus bergantung kepada orang lain alias tidak tahu malu. Seketika Zenitsu langsung kenok dan langsung menarik si bocil untuk segera keluar dari rumah tersebut untuk mencari pertolongan. Namun tiap pintu yang Zenitsu buka malah terdapat jalan buntu alias tidak bisa keluar. Hingga akhirnya Zenitsu begitu kaget bahkan ketakutan ketika bertemu dengan seseorang bertopeng bagong yang mengerikan.
Ya, entah kenapa orang itu malah berlari mengabaikan Zenitsu. Dan ternyata si Bagong terus berlari hingga masuk ke ruangan Tanjiro yang membuat Tanjiro sangat terkejut dengan kedatangannya. Namun Tanjiro tidak merasa was-was karena si Bagong tersebut tidak beraroma iblis. Menurut Tanjiro, si Bagong adalah manusia dan juga merupakan pemburu iblis. Terbukti dari pedangnya yang merupakan pedang Nichirin. Lantas si Bagong menegaskan bahwa dia akan menjadikan si iblis sebagai batu loncatan agar dia bisa cepat naik pangkat. Ya, tampaklah si Bagong sangat bersemangat untuk segera menghabisi si iblis. Namun dia langsung oleng karena ruangannya diputar. Dan parahnya dia malah menginjak Tanjiro untuk melakukan serangan. Lantas Tanjiro mengingatkan si Bagong untuk tidak gegabah menyerang tanpa strategi, karena si iblis memiliki kekuatan supranatural yang kuat. Lalu ketika si Bagong menginjak Teruko, hal itu membuat Tanjiro sangat geram dan langsung melempar si Bagong untuk menyelamatkan Teruko. Si Bagong yang tidak terima dilempar oleh Tanjiro langsung menyerangnya dengan pedang gerigi. Jelas saja Tanjiro merasa bingung kenapa si Bagong yang sesama pemburu iblis malah menyerangnya sementara si iblis malah dikacangin. Tiba-tiba si iblis melesatkan serangan cakar tak kasat mata hanya dengan satu ketukan gendang di perut. Si iblis kembali menakol kendang di perutnya hingga menciptakan serangan tak kasat mata. Sambil menghindari serangan, Tanjiro berusaha fokus menyelidiki kemampuan si iblis. Ketika kendang di bahu kiri dan kanan ditakol, ruangan jadi berputar ke kiri dan ke kanan hingga membuat ruangan seperti sedang menari. Dan Tanjiro akhirnya mengerti pola serangan si iblis. Namun seketika Tanjiro langsung berpindah ruangan dalam sekejap. Ya, di sana Tanjiro mencium bau iblis lain dan berasumsi bahwa ada iblis lain di rumah itu yang memiliki gendang. Selain itu Tanjiro juga mencium bau darah manusia. Setelah dicek, ternyata ada mayat seseorang yang sudah terbujur kaku dengan luka cabikan yang sangat parah. Di sana juga Tanjiro mencium bau darah yang unik yang belum pernah tercium sebelumnya. Nah, ketika membuka sebuah ruangan yang mencurigakan, Tanjiro melihat ada seseorang bocil yang membawa gendang dan hampir menakol gendang karena panik. Sementara itu, Zenitsu masih sibuk mencari jalan keluar dengan dengkul yang terus gemetar. Zenitsu bahkan sangat kaget mendengar suara Maroko yang membuat jantungnya hampir copot. Padahal niat Maroko berbicara itu hanya ingin meminta maaf karena meskipun takut setengah mati, Zenitsu masih tetap berusaha melindunginya. Zenitsu pun meminta si bocil agar tidak terlalu banyak bicara karena dia takut suaranya itu akan didengar oleh si iblis dan menghabisi mereka berdua. Tiba-tiba muncul seorang iblis yang tepat berada di belakangnya. Jelas saja hal tersebut membuat Zenitsu sangat ketakutan dan langsung berlari sekencang mungkin. Sambil berlari, Nejutsu terus berteriak bahwa dagingnya itu alot dan pahit. Namun si iblis malah makin penasaran dan ingin segera mencicipinya. Dan untungnya Zenitsu bersama Maroko masih bisa menghindari serangan lidah si iblis hingga tiba di sebuah ruangan. Lantas Zenitsu langsung menyuruh si bocil untuk lari meninggalkannya. Zenitsu berpikiran setidaknya di akhir hayatnya dia sudah menyelamatkan satu nyawa. Tapi Maroko tidak tega meninggalkan Zenitsu sendirian di sana. Seketika Zenitsu langsung terharu dengan ketulusan si bocil yang tidak memikirkan dirinya sendiri. Dan Zenitsu di sana bertekad untuk terus melindunginya. Tapi apalah daya, untuk berdiri saja Zenitsu sangat kesusahan, apalagi harus melindungi Maroko. Tiba-tiba Zenitsu tidak sadarkan diri setelah sadar si iblis sudah mendekat. Lantas Maroko dengan gagah berani sekuat tenaga menarik tubuh Zenitsu yang sudah tertidur pulas. Si iblis yang tampak sangat lapar langsung menjulurkan lidahnya untuk menghabisi Maroko. Namun dalam sekejap lidah si iblis terputus begitu saja seperti ada yang menebasnya. Dan ternyata Zenitsu telah bangkit dengan aura membunuh yang sangat mengerikan. Sehingga apa yang terjadi? Ya,
Wah, dengan jurus halilintar kilat dalam sekejap si iblis langsung musnah. Tapi seketika Zenitsu terbangun, sontak dia langsung kaget melihat kelapa si iblis yang ngegulutuk. Aduh, udah keren-kerennya malah kayak gitu lagi, Sat. Bang, mungkin si Zenitsu kalau lagi tidur langsung jadi OP, Bang. Kayaknya begitu deh. Tapi si Zenitsu malah tidak sadar dan menyangka bahwa Maroko lah yang telah membunuh si iblis. Bahkan Zenitsu sangat berterima kasih pada Maroko yang telah menyelamatkan nyawanya. Jelas saja Maroko bingung kenapa Zenitsu tidak menyadari jati dirinya. Di sisi lain, tampaklah si Bagong yang kembali kehilangan jejak si iblis terus memburunya karena sudah 3 hari dia di sana merasa terus dipermainkan. Dalam pencariannya itu, si Bagong malah bertemu dengan iblis gemoy dan dengan pernapasan hewan buas, si Bagong mencabik tubuh si iblis dengan pedang rompangnya hingga tewas di tempat. Si Bagong nampak puas karena sudah menjadi hobinya membunuh dengan cara membabi buta. Sementara itu, si iblis gendang masih berusaha mencari mangsanya yang menghilang. Mangsanya itu ternyata berdarah langka yang setara dengan 100 nyawa manusia. Dan jika si iblis gendang berhasil memamamnya, si iblis gendang bisa kembali menjadi anggota 12 iblis rembulan darah. Ya, ternyata si iblis gendang bernama Kyogai. Dulu dia dianggap menjadi anggota 12 iblis rembulan darah karena dikenal sangat kuat. Dan berkat sedikit darah dari Mujan, Kyogai memiliki kemampuan jurus darah. Semakin banyak dia memangsa, maka akan semakin kuat. Namun saat ini dia sudah dicoret oleh Mujan karena Kyogai sudah mencapai batas kekuatannya. Lebih jelasnya, Kyogai tidak lagi berusaha memburu daging yang lebih berkualitas. Maka dari itu saat ini Kyogai ingin mengembalikan posisinya menjadi anggota 12 iblis rembulan dengan mangsanya yang berdarah langka setara 100 orang. Sementara itu di sisi lain, Tanjiro yang telah berhasil menemukan kakak Teruko merasa sangat lega karena si kakak ditemukan masih dalam keadaan hidup. Tanjiro di sana langsung mengobati si kakak dengan salap 88 yang diberikan oleh Urokodaki. Dan hebatnya dari salap 88 itu bisa meredakan rasa sakit dalam sekejap dan perlahan mengobati luka sungguh di luar nurul. Lalu di sana si kakak menceritakan kenapa dia bisa selamat. Si kakak menjelaskan bahwa dia hampir dimamam oleh Kyogai si iblis gendang. Tapi tiba-tiba datang iblis-iblis yang lain dan mereka mulai saling membunuh satu sama lain karena memperebutkan si kakak. Lalu ketika gendangnya terjatuh akibat diserang oleh iblis lain, si kakak langsung mengambilnya dan menakol gendang tersebut hingga akhirnya berpindah tempat. Ternyata si kakak adalah mangsa yang memiliki darah langka, makanya dia terus diperebutkan oleh para iblis. Menurut penjelasan si Gagak, darah makhluk hidup itu memiliki klasifikasi. Manusia yang memiliki darah langka setara dengan 50 orang, bahkan sampai 100 orang. Itulah sebabnya darah langka itu menjadi makanan favorit bagi para iblis. Untuk melindungi si kakak, Tanjiro berjanji akan segera menghabisi para iblis, terutama si iblis gendang. Sebelum pergi, Tanjiro berpesan agar Teruko terus menakol gendangnya jika mendengar suara yang mencurigakan atau ada orang yang membuka pintu. Dan Tanjiro akan kembali menjemput mereka dengan memanggil nama mereka setelah berhasil menghabisi iblis-iblis terkutuk. Nah, ketika si iblis menemukan tempat mereka, sontak Teruko langsung menakol gendang, sementara Tanjiro langsung nyerenteng untuk menebas si iblis. Tanjiro yang sudah tahu pola ketukan gendang masih bisa bertahan dan tetap maju secara perlahan, bahkan bisa menghindari gendang penyerangan yang tak kasat mata. Namun nampaknya Tanjiro sangat kewalahan karena si iblis menakol gendang secara bergantian dengan cepat. Apalagi Tanjiro masih cedera akibat luka yang dialaminya. Ya, ternyata selama ini Tanjiro berpura-pura biasa saja, padahal selama ini dia menahan rasa sakit meski sudah diobati oleh Tamayo. Saat ini Tanjiro nampak ragu apakah dirinya bisa menghabisi si iblis dalam keadaan menahan sakit yang luar biasa. Karena jika telat melangkah sedikit saja, Tanjiro mungkin akan terbelah menjadi beberapa bagian. Dan saat ini pikirannya makin kacau karena terus memikirkan rasa sakit yang dideranya. Lalu ketika mengatakan nama gurunya, seketika Tanjiro langsung teringat pesan dari Urokodaki bahwa air bisa berubah bentuk menjadi apapun. Jika masuk melon, maka air itu akan berbentuk
membentuk melon. Jika masuk kotak, maka air itu akan membentuk kotak. Terkadang air juga bisa menghancurkan batu, seperti halnya jika racak ninggang batu laun-laun jadi legok. Mengingat hal tersebut, Tanjiro jadi merasa lebih percaya diri karena Tanjiro bisa menjadi seperti air yang bisa mengalir, membentuk apapun meski sedang kesakitan. Tanjiro kini menyadari satu hal yang membuatnya ragu, yaitu mentalnya yang patah. Maka dari itu Tanjiro kembali menguatkan tekad bahwa dirinya harus melawan demi kemenangan apapun yang terjadi. Bukan kemenangan untuk hari ini, melainkan untuk kemenangan di masa depan. Yo, segitu dulu bro ceritanya. Gimana masih mau lanjut gak nih? Ya meski anime ini sudah lama tapi tetap seru ya, bener gak sih? Yo, jangan lupa subscribe. Jangan lupa cangcut ban. Dari dimensi anime tembus ke gua, sajikan cerita video sepenuhnya. Ini alur bang ultra beda dari yang lain. Kalian bisa nonton detail, kita play videonya. Lo yang di sana nonton santai aja, gue yang gas storynya siap berkelana. Ambil kopi dulu, kita gas sampai kelar. Spam emoticon biar suasana makin liar. Kalau relate share ke mantan gak apa, bebaskan aja. Bahasan lengkap bukan sekadar asumsi liar. Asli darah cerita kita beda dari yang biasa. Jangan skip momennya, tangkap esensinya. Baang ultra bawa sensasi tak terduga. Diklik dulu like-nya dan subscribe-nya. Kalau seru share ke squad, kita hype bersama. Yo, check it, flashback singkat, gimmicknya lewat. Lu senyum tipis tim gue yang tepat. Mata panda edit video gak kelar-kelar, tapi demi story semangat kita terus berkobar. One, two, lanjut baang. Yo, jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa cangcut ban. Yo, check it.